Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai seorang penemu teknologi musar akan memberikan sedikit penjelasan tentang teknologi yang kami temukan ini. Ini saya buat rumah di atas mobil Grand Max yang berukuran skala 1/5. Jadi kalau ini miniatur, skala 1/5. Kalau ukuran yang sebenarnya, maka rumah ini berukuran lebar depannya adalah 5 meter dan panjang sampingnya ini adalah 6 meter. Jadi rumah ini tipe 30. Nah, di sini kalau kita melihat batu skala miniaturnya yang kecil seperti ini. Nah, kalau sedang tidak terpasang, mainkan, Rick. Dimainkan. Nah, ini batu yang miniatur ya. Nah, itu ukuran. Coba perlihatkan sini detail. Angkat satu, yang satu piece. Nah, ini yang skala 1/5 ya. Coba disusun. Yang ya itu seperti itu. Nah, itu dibongkar. Nah, itu yang ada ukuran 2 meter, ada ukuran 1,80, ada ukuran setengah meter, pokoknya ada bermacam-macam ukuran. Ukurannya semuanya ada 99 varian. Nah, itu kan miniatur. Jadilah rumah itu ya. Nah, sekarang skala yang sebenarnya, ukuran skala yang sebenarnya ini. Yang ini, ayo Rick, dimainkan Rick. Itu satu piece, coba perlihatkan sini satu piece ya. Satu piece ini ukurannya tebalnya 10 cm, tingginya 10 cm, panjangnya 20 cm. Nah, jadi yang di bawahnya itu 30 cm. Nah, itu ada yang 30 cm, ada yang macam-macam. Nah, seperti itu. Nah, itu yang 1 meter. Itu yang 1 meter. Nah, yang di bawah itu yang 2 meter. Coba diangkat dikit ya, yang 2 meter itu biar percaya itu bahwa itu 1. Nah, ya, yang 2 meter angkat dikit. Nah, itu kan 2 meter. Dah, disusun kembali. Cara memasangnya cuma begitu, tanpa perekat. Langsung. Jadi anak-anak muda yang mau bekerja memasang batu ini tidak sulit. Nah, jadi anak kecil pun bisa seperti itu dimainkan. Nah, itu skala yang sebenarnya. Jadi teknologi ini bahan bakunya ya bahan bakunya itu batu sama pasir yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi. Di Indonesia itu banyak sekali Gunung Merapi. Kamu di situ, kamu di situ, banyak sekali gunung Merapi. Nempel mobil. Banyak sekali gunung Merapi. Jadi bahan baku tanpa batas, bukan cuma di Indonesia, di semua negara ada. Jadi bahan baku kita tanpa batas. Nah, teknologi ini keunggulannya banyak dibandingkan yang konvensional. Satu, teknologi kita ini multifungsi. Jadi bisa untuk membangun jembatan, bisa untuk membangun tanggul di laut, bisa untuk membangun abrasi pantai, bisa untuk membangun wave breakers, breakwater. Wave breakers itu penahan tsunami ya, breakwater, kemudian waduk, dinding penahan sungai, kemudian turap penahan tanah longsor, bikin dam dan lain-lain sebagainya. Pokoknya semua jenis bangunan bisa dikerjakan dengan produk teknologi ini. Tidak ada batasan. Nah, seperti itu. Jadi keunggulan yang lainnya ya seperti tenaga kerja, karena ini model puzzle, mudah dipahami ya, seperti tadi. Jadi yang bekerja itu tanpa harus bisa menjadi tukang profesional. Nah, jadi kalau dia sudah sudah mau bekerja ya sudah bisa, siapa saja, mau dia itu
tukang asongan, mau pengangguran tidak sekolah ataupun sekolah. Nah, dia bisa semua diajak bekerja. Seperti anak SMP, SMA. Kalau misalnya nanti membangun besar-besaran, seperti misalnya pemerintah punya program rumah subsidi 13 juta unit. Nah, seluruh Indonesia itu bisa serentak dibangun. Jadi menggunakan misalnya anak SMP pulang sekolah bekerja 2 jam digaji 50.000. Anak SMA begitu juga, mau kerja 1 jam saja 25.000. Pulang-pulang sekolah gitu kan. Atau siapa saja, jadi tidak ada orang yang akan menganggur nanti. Semua bisa jadi tukang karena mudah dilatih pekerjaannya itu, karena produk ini mudah dipahami. Jadi kalau pemasangnya keliru, dia tidak mau dipasang seperti itu. Jadi dicari. Jadi dia kan ada yang nonjol, ada yang cekung gitu. Jadi bisa langsung mengunci tanpa menggunakan adukan perekat semen seperti itu. Jadi tenaga kerjanya mudah sekali. Jadi misalnya pemerintah ingin membangun pindah ibu kota di Kalimantan. Nah, misalnya rumah ASN-nya akan dibangun 1.500.000 unit. Harus selesai dalam waktu 3 tahun. Berarti 1.500.000 unit harus selesai 3 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu 500.000. Nah, kalau 500.000 dalam 1 tahun bekerja 300 hari, berarti dalam 1 hari harus selesai hampir 2.000 unit. Nah, 2.000 unit itu teknologi kita berani, sanggup. Karena kita akan menggunakan 100.000 lebih tenaga kerja yang tanpa pandang bulu siapapun dia. Karena teknologi ini sudah saya rumuskan. Misalnya tipe 45 dikerjakan oleh 60 orang pekerja yang bukan tukang, maka bekerja full selama 600 jam, dia bisa menyelesaikan 100 unit tipe 45. Artinya satu unitnya rata-rata 6 jam. Nah, jadi kalau 1.500.000 unit tinggal kita kalikan saja. Nah, misalnya 2.000 unit per hari, ya udah kita bisa menggunakan 110 orang tenaga kerjanya, 110.000 orang. Itu bisa membuat rumah 2.000 unit rata-rata per hari gitu, seperti itu. Jadi seperti itu maksud kami. Jadi keunggulan-keunggulan yang lain lagi yaitu kecepatannya tadi kan. Nah, terus teknologi ini kuat. Nah, bayangkan rumah miniatur ini saya pasang sudah hampir 20 bulan. Ya, sudah saya bawa ke Jakarta, ke Bandung, dan itu kan lebih dari gempa. Karena dia bisa bertoleransi. Ketika kolomnya itu digoyang sama gempa, entah itu vertikal, entah itu horizontal, maka dia terjadi pematahan tapi tidak lepas. Maka dinding-dindingnya yang tadi tidak dipasang dengan perekat, dia bisa bergerak mengikuti irama gempa tersebut. Jadi itu keunggulan yang paling mendasar, yaitu kuat. Mengenai harga, ini bersaing. Coba bayangkan, ada orang developer di Klaten ini menawarkan saya untuk membangun rumah tipe 36 1.000 unit. Nah, dia bilang berapa harganya? Saya bilang karena di sini banyak materialnya ya dari kaki Gunung Merapi itu, maka saya berani tipe 36 itu hanya 55 juta. Jadi 6 kali 6 tipe 36 meter persegi. 55 juta. Itu siap huni. Semua udah displaster. Pakai lantainya itu di floor biasa. Memakai kayu kelas 3 gitu, seperti itu. Nah, kerangka atapnya nanti bisa pakai baja ringan atau bisa pakai kayu. Pokoknya yang murah-murah gitu. Seperti itu. Jadi kalau mengenai harga bersaing, jadi kita tidak kalah dengan konvensional, tapi kita lebih cepat kan, seperti itu. Jadi semoga
para ya siapapun yang menyaksikan video ini uh, agar bisa dipahami. Kalau nanti kepengen tahu lebih jauh, ya nanti kami berikan alamat yang jelas di sini. Nah, kemudian teknologi kami ini bukan hanya cuma batu, kami juga memiliki 3 teknologi, yaitu batu beton yang seperti ini. Kemudian juga seperti ini yang kami pasang di sini sebagai kusen pintu jendelanya, kerangka atapnya, termasuk atapnya itu menggunakan produk dari bahan bambu. Nah, bambu ini, kalau yang ini sekarang bambunya belum diolah, cuma sekedar disuir-suir saja kan, pasang. Tapi nanti kalau yang sebenarnya bambu itu akan kami olah secara canggih ya, sehingga bambu itu kami cetak menjadi kayu balok, kemudian kayu-kayu tersebut dibelah dengan mesin sehingga menjadi kayu-kayu yang ukuran yang kita inginkan, seperti itu. Juga bambu tersebut bisa menjadikan agar nanti ke depan di Indonesia itu tidak ada lagi yang mengeksplorasi hutan, karena sudah diganti yang selama ini ketergantungan kepada kayu, maka kayunya kita ganti dengan bahan bambu. Nanti caranya ya dibudidayakan, seperti di sepanjang pinggir sungai kita tanam bambu, kemudian di daerah miring yang rawan longsor. Jadi karena bonggol bambu itu bisa menjadi filter agar airnya tidak tergerus gitu, dan airnya menjadi kembali jernih seperti zaman nenek moyang dahulu kala. Kemudian bambu-bambu tersebut bisa dikerjasamakan dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi nanti ditanam, dibudidayakan, dan dipanen, kita yang beli. Lantas kita olah menjadi home industry. Jadi di petani-petani di pedesaan, dia sudah tidak lagi mengeksplorasi kayu. Nah, juga bambu tersebut dikawinkan dengan, kami juga punya teknologi sampah plastik. Dalam kurun waktu 35 tahun ini kami mempunyai 3 teknologi. Teknologi batu, teknologi bambu pengganti kayu, dan teknologi sampah plastik. Sampah plastik ini ketika kita jadikan kubus-kubus dari bambu, ya kita isi dengan plastik yang sudah kita atur sedemikian rupa sehingga menjadi ponton. Nah, di atas ponton tersebut kubus-kubus yang dari bambu menjadi ponton-ponton kecil, sehingga kita gabung menjadi ponton-ponton besar, sehingga di atasnya bisa untuk membangun rumah atau kota terapung. Misalnya pemerintah punya program bagaimana mengendalikan banjir mulai dari ibu kota DKI sampai ke Banten. Itu caranya mudah, seperti programnya Pak Poke dulu. Bikin tanggul besar dari bibir pantai utara Jakarta itu ke tengah pantai itu 5 km, memanjang sampai ke Banten itu sekitar 150 km, sehingga menampung seluruh muara sungai yang ada di ibu kota dan sampai ke Jawa Barat, Banten. Sehingga itu diblok, lalu airnya nanti dikeluarkan dengan menggunakan pompa, entah itu tenaga listrik, entah itu gelombang laut, entah itu dengan tenaga kincir angin, supaya murah dan mudah, sehingga air yang di dalam tanggul kita buang keluar tanggul, sehingga bisa turun. Yang kita inginkan misalnya normalnya itu turun di bawah permukaan daratan itu 2 meter atau 1 meter. Nanti ketika terjadi turun hujan, airnya bisa terjun, jadi tidak ada banjir lagi gitu loh. Maksudnya seperti itu. Nah, kita bangun dengan produk teknologi kita ini. Tanggul besarnya itu cepat. Nah, bahan bakunya kita ambil dari kaki Gunung Krakatau yang melimpah ruah ratusan ribu tahun tanpa disentuh oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Semoga dapat menjadikan maklum
tujuan dari video ini, kami menghimbau kepada para calon investor, bank, pemerintah, dan lain sebagainya, mari bekerja sama dengan kami. Masalah proyek itu mudah sekali. Sekarang ini saya ditawarkan ada jutaan rumah subsidi tipe 36 yang harga 55 juta itu di Jawa Tengah ini dengan developer. Tapi saya belum berani mengerjakannya. Kenapa? Saya belum punya pabrik yang modern. Saya baru punya pabrik manual yang itu pun hanya untuk pembuktian saja. Produknya masih sangat terbatas. Tapi kalau melayani konsumen yang besar-besaran seperti itu nggak berani. Tapi kalau hanya untuk mewujudkan bagaimana menjadiin produk bisa membuktikan bahwa kecepatannya rata-rata 4 jam atau 6 jam itu tadi, misalnya tipe 36, 50 orang bekerja, itu selama 400 jam kerja bisa menyelesaikan 100 unit. Ini saya akan latih orang 50 orang itu sehingga menjadi membangun rumah tipe 36 itu bisa mencapai hanya hitungan beberapa jam saja. Seperti itu. Sebentar lagi akan kami wujudkan. Semoga ada yang mau mendanai. Ya dananya tidak besar ya lumayan. Kalau untuk mewujudkan filmnya yang nyata itu ya kami butuh dana lah. Ya kalau nanti ada yang minat, mari kita bekerja sama, kita bicarakan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.